Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, saat ini kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Untuk itu, kita siapkan hati pikiran kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Pasukan Kristus, siap. Ya, kita angkat pujian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya menghadap kepada kita. Kami muji nama Tuhan yang esa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Siduk. Ya, anak-anak, saat ini kita masih dalam suasana Paskah. Dan ibu guru sudah membagikan bingkisan Paskahnya. Semua sudah dapat? Senang? Ya, kita harus tetap senang karena walaupun pandemi masih ada, tapi kita tetap bersukacita merayakan Paskah sekalipun kita berada di rumah. Dan saat ini kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 85 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ibu guru akan bacakan ayat ganjil dan anak-anak bacakan ayat genap. Kita mulai. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Amin. Firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Saat ini kita akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah Minggu dimanapun berada. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan yang baru hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami terus menikmati kasih sayang Tuhan. Dan hari ini kami sudah boleh beribadah lagi. Sekarang kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Tolong kami supaya boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Tolong guru sekolah minggu kami supaya boleh menceritakan firman Tuhan dengan baik dan benar seperti yang Tuhan mau. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengar.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, hari ini kita masih bersuka cita. Kenapa? Karena hari ini kita masih dan terus menikmati kasih sayang Tuhan. Minggu lalu kita juga bersuka cita. Kita bersenang-senang karena kita kembali merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kalau ada kebangkitan, pasti ada kematian. Wah, Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus luar biasa. Dia bisa bangkit dari kematian. Dia mati karena siapa? Karena kita, dia mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Dan karena itu kita harus bersyukur. Kita harus bersuka cita karena dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ungkapan syukur kita sebagai anak-anak Tuhan boleh kita lakukan dengan cara bagaimana? Kita menceritakan kebenaran firman Tuhan ini, kebenaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini kepada siapa saja yang kita temui. Teman, kakak, adik, om, tante, siapa saja. Kita harus ceritakan kebenaran bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Lah, Bu Guru, kenapa harus saya ceritakan? Bukannya semua orang sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Betul. Sudah banyak orang yang tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi ada juga berita yang orang lain dengar bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Tapi mayatnya dicuri sama muridnya. Ih, kenapa ada berita kayak begitu ya? Ternyata waktu Tuhan Yesus bangkit dulu, tidak semua orang merasa senang. Ada juga orang yang merasa sudah bersalah, sudah berdosa, dan dia takut. Kalau berita kebangkitan Tuhan Yesus ini ditahu semua orang, mereka akan disalahkan. Karena itu, mereka lakukan lagi satu kejahatan. Bagaimana caranya? Dia bayar, dia kasih uang itu serdadu-serdadu. Dia kasih uang itu tentara yang jaga kuburnya Tuhan Yesus. Waktu itu, waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, orang-orang bersuka cita. Karena murid-murid Tuhan Yesus yang pergi melihat kubur Yesus dan sudah melihat bahwa Yesus sudah bangkit, mereka pergi memberitakan itu kemanapun mereka pergi. Tapi waktu mereka dalam perjalanan, serdadu-serdadu atau tentara-tentara yang bertugas menjaga kubur Yesus bertemu sama yang namanya orang-orang mahkamah agama. Terus mereka menceritakan seperti ini ke mahkamah agama. Bapak, orang-orang ini bilang, ada apa? Yesus bangkit, dia tidak ada lagi di kuburnya. Wow, Yesus betul-betul hidup. Orang-orang mahkamah agama yang sudah menghukum Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus tidak bersalah, kaget. Dan mereka menjadi takut. Mereka berpikir, aduh, kalau ini kedengaran sama orang banyak, bahaya ini, bahaya. Nanti kita dibenci orang. Makanya mereka kasih keluar uang, mereka bayar serdadu. Mereka bilang begini sama serdadu itu, hehehe, sekarang tugasmu, kalau ada orang tanya kemana Yesus, jangan bilang dia bangkit. Tapi bilang bahwa mayatnya sudah dicuri oleh murid-muridnya. Bisa? Karena serdadu ini takut dan dia dibayar oleh uang, dengan uang, mereka bilang bisa. Nanti kami bilang seperti itu. Tapi orang mahkamah agama ini sudah tahu kalau serdadu ini takut. Jadi dia bilang begini lagi sama serdadu, tidak usah takut. Kalau nanti pemimpin negeri kita bertanya, kalau nanti Bapak Gubernur atau Bapak Presiden bertanya tentang kebangkitan Yesus, saya nanti yang cerita. Jadi kalian aman, kalian tidak punya masalah. Tugasnya kalian sekarang pergi memberitakan bahwa Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri orang. Dan serdadu itu melakukan apa yang diperintahkan oleh orang-orang mahkamah agama. Mereka menceritakan ke sana kemari sampai ke telinga orang-orang Yahudi. Dan berita itu sampai hari ini juga. Biasa ibu guru dengar ada yang bilang, Yesus itu tidak bangkit, tapi dicuri. Mayatnya dicuri sama muridnya. Teman-teman ibu guru juga yang tidak percaya Tuhan Yesus bilang seperti itu. Makanya tugasnya ibu guru adalah menceritakan kepada mereka apa yang sebenarnya.
Dan tugas anak-anak sekolah minggu juga sama. Kita harus menceritakan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh bohong. Karena Tuhan Yesus tidak suka orang yang suka berbohong. Karena Tuhan Yesus juga sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Salah satunya dosa karena berbohong. Anak sekolah minggu tidak boleh lagi berbohong. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya, pembacaan kita pada pagi ini terambil dari Perjanjian Baru. Yang sudah bisa baca Alkitabnya, kita buka kitab Matius. Matius pasal 27. Kalau di Alkitab, kalau pasal itu angkanya besar, pasal 27 ayat, tulisan yang hurufnya angka yang kecil-kecil itu ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Yang sudah bisa membaca, kita baca sama-sama dari rumah. Ibu guru membacakan ayat yang ke-15 saja. Ayat yang lain anak-anak sekolah minggu baca atau minta mama bapaknya bacakannya supaya kita tahu kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan membawa persembahan kita. Dan persembahannya anak-anak nanti dikasih masuk di amplop. Kasih papa atau mama untuk bawa ke gereja. Kita angkat pujian, aku bawa dan berikan persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah, kami sudah belajar firman Tuhan yang baru. Tuhan Yesus, tolonglah kami, walaupun kami masih kecil, berikanlah kami keberanian untuk selalu berkata jujur, untuk tidak lagi berbohong. Dan berikan juga kami keberanian untuk selalu berani memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran bahwa Tuhan Yesus memang bangkit dan bukan dicuri orang. Supaya mereka yang belum percaya menjadi percaya karena kami memberitakannya dan kami memberitahukan mereka yang benar. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, bersyukur buat persembahan yang sudah kami berikan. Berkatilah ya Tuhan yang sudah kami berikan walaupun nilainya kecil, tapi semoga Tuhan berkenan dan boleh dipakai dalam ladang Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat yang masih ada pada kami. Berkatilah yang masih ada pada mama papa kami. Berkatilah pekerjaan mereka supaya boleh memperoleh rezeki dan boleh kami pakai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat mama papa kami. Berkatilah mereka Tuhan, sayangilah mereka, berikanlah mereka umur yang panjang. Tolong mereka dalam pekerjaan mereka, supaya pekerjaan yang mereka lakukan boleh berhasil dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Kami sayang mereka Tuhan, karena mereka juga sudah sangat menyayangi kami. Tuhan, kami mau berdoa buat gereja kami. Tolonglah Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, guru-guru sekolah minggu kami, Om, Tante, majelis, semuanya yang mau melibatkan diri dalam pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus berkati, supaya mereka boleh tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira. Berkati juga pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan berkati juga
bangsa dan negara kami. Tolong Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, supaya boleh memimpin negara ini dengan baik dan boleh selalu takut akan Tuhan. Tuhan, di luar sana banyak orang yang selalu mengancam keselamatan kami. Tolonglah mereka Tuhan, ampunilah mereka, sadarkanlah mereka Tuhan bahwa apa yang mereka perbuat itu tidak benar. Dan tolonglah kami supaya kami boleh tetap hidup dengan damai, beribadah dengan damai. Tuhan Yesus, virus corona juga masih banyak dan selalu menakuti kami. Kami mohon Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus pulihkan ini semua supaya virus corona boleh pergi dan kami boleh kembali beraktivitas dengan aman. Kami sudah sangat rindu bergereja, kami sudah sangat rindu bersekolah, bertemu dengan teman-teman kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya virus corona boleh dikalahkan dan kami boleh kembali beraktivitas. Tuhan Yesus, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya akan menolong dan menjaga kami. Teman-teman kami mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan supaya minggu depan boleh beribadah lagi bersama kami walaupun kami harus ibadah lewat online. Tuhan Yesus, ini doa kami. Terima dan sempurnakanlah dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu saya undang bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap. Kita angkat pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Demikian ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam dari Ibu Guru.